Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Mari kita bahas kembali masalah kasus Subang dengan kesaksian para saksi ahli, terutama yang menjelaskan masalah noda darah. Karena penting noda darah ini, sekali lagi, karena noda darah ini adalah noda darah pelaku. Ya, kita bicara masalah noda darah pelaku, bukan noda darah yang bukan DNA asing, tapi noda darah pelaku. Maksud saya noda darah korban, maksud saya, mohon maaf ya, noda darah korban. Noda darah korban berarti ada darah, ya, secara tidak langsung begitu kan. Nah, secara logika bahwa darah itu keluar dari tubuhnya korban. Kalau misalkan saksi ahli mengatakan bahwa kami hanya bisa mendeteksi ini masuk ke DNA-nya, DNA siapa, ya, profilingnya dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa menyebutkan kapannya. Ya jelas, memang tidak bisa menyebut kapannya itu darah itu keluar dari tubuh sang korban. Jelas tidak. Tetapi kan kita bisa melihat secara logika, secara kasat mata. Ya sekarang begini, kapan sih keluarnya darah itu dari noda darah itu dari tubuh korban? Misalkan kita udah jelas, kalau misalkan di hari kejadian udah jelas banyak darah yang keluar. Berarti jelas sebelum, misalkan kalau masih berandai-andai, oh sebelum misalkan 1 hari sebelum, ya apakah mungkin ada darah keluar dari tubuh korban 1 hari sebelum kejadian? Mungkin saja, misalkan ada kecelakaan, ya, ada pemukulan, bisa. 2 hari sebelumnya, bisa. Tetapi mari kita lihat rekam jejaknya. 1 hari sebelumnya, korban kemana? Ke rumahnya Yoris, ya kan? Ngeliwatan. Apakah di sana ada terjadi sesuatu? Kita tidak tahu, ya. Tetapi yang jelas bahwa yang diketahui bahwa darah itu keluar adalah pada saat di tanggal 17, tanggal 18 malam, ya. Itu sudah jelas. Jadi kalau masih ada yang meragukan dan mempertanyakan masalah ya kapan itu kejadian, kan tidak diketahui. Ya memang tidak diketahui oleh saksi ahli. Tetapi kan sudah jelas keluarnya darah itu kan dari tubuh manusia. Apalagi disampaikan oleh saksi ahli bahwa diketahui noda darah yang ada di kaos itu adalah noda darah pekat. Ya, noda darah pekat asli, belum terkontaminasi, belum terkontaminasi dengan air, belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia lain. Kalau misalkan itu ada dari semburan air di bak mandi, berarti sudah kena air, sudah terkontaminasi. Jelas ini gagal. Kalau misalkan terpatahkan, kalau ada alasan misalkan dari semburan air dari bak mandi, misalkan sekali lagi ya, karena sudah kena air. Jelas itu sudah terkontaminasi, nggak bisa, itu sudah terpatahkan. Karena keterangan ahli bahwa bercak darah atau noda darah yang ada di kaos itu adalah pekat, masih asli, belum terkontaminasi. Belum ada transparan, belum ada, jadi dia belum menempel ke yang lain gitu. Kalau misalkan kemarin kalau ke tembok, nempel ke tembok terus kena, ya di tembok itu kan bisa saja ada zat-zat kimia di sana. Dan itu ada kemungkinan bisa terkontaminasi juga di sana. Jadi sekarang apa dong kesimpulan? Bahwa pekat itu adalah yang keluar langsung dari tubuh manusia. Berarti kalau dari tubuh manusia, dari tubuh korban, keluar langsung. Lewat apa kalau lewat? Bisa kita lihat juga profilingnya. Kita lihat juga bentuk daripada tipe darah tersebut. Adalah bulat. Kalau bulat, itu berarti ada sebuah semacam langsung semburan dari korban. Tetapi kalau lonjong, itu ada gesekan seperti itu. Jadi kalau masih ada meragukan seperti itu, sebenarnya dengan mau katakanlah mau 1, mau 2, mau 5, ya noda darah tersebut, yang jelas ada di kaos itu, ya 1, 2, 5, no problem. Yang penting ada itu noda darahnya di kaos dan profilingnya jelas bahwa itu adalah darah pekat.
bentuknya jelas. Kalau misalkan ada terjadi geseran, itu berarti lonjong. Kalau ini bulat, kalau bulat berarti langsung. Tidak ada apa namanya? Tidak ada apa namanya? Istilahnya transfer gitu ya. Tetapi langsung ke objeknya. Lebih darah itu melayang dari tubuh korban langsung ke objek. Seperti itu. Nah, ini kan sudah jelas sebenarnya dengan misalkan begini. Karena kan timingnya bahwa ada yang mengatakan begini. Oh, itu misalkan pagi-pagi setelah kejadian misalkan ya. Ya, tetapi sekarang begini. Kejadian yang mana darah yang misalkan menempelnya? Apakah yang di lantai? Apakah yang di mana? Di mana? Sedangkan keterangan saksi bahwa ini semburan atau langsung yang langsung ke objek daripada dari korban ke objek. Seperti itu. Profiling dari yang disampaikan oleh saksi ahli. Ya. Karena tidak terkontaminasi itu loh. Makanya noda darah pekat ini menjadi kunci sebenarnya. Kunci di mana bahwa ini alat bukti yang memang sangat kuat, di mana alat bukti ini sebuah noda darah yang belum terkontaminasi langsung dari korban, yang keluar dari korban langsung. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia darah itu sudah menempel di tembok, apalagi di air, yang jelas ada zat kimianya, airnya dan sebagainya itu sudah terkontaminasi. Ya, dan bagaimana cerita kalau itu bisa misalkan nempel di kaos seperti itu. Ini petunjuk kuat, sangat-sangat petunjuk kuat sekali ini. Jadi kita tidak usah bicara lah masalah itu 1 titik, mau 2 titik, mau 5 titik gitu lah. Yang penting ada di kaos itu, dan itu problem jelas bahwa itu darah pekat. Seperti itu, dan itu petunjuk kuat sekali lagi. Ya, apalagi kalau misalkan benar ada 5, berarti itu menambah kekuatan kalau sampai ada 5 seperti itu. Ya, itu kan nama juga kesaksian ahli ya. Namanya kesaksian ahli yang jelas sudah ada keilmuannya dan itu dipertanggungjawabkan. Walaupun kita ya namanya ahli ya, dia itu tidak apa namanya? Dia betul-betul bekerja atas dasar keilmuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja ada sebuah titipan, ya tidak menutup kemungkinan semacam itu untuk memperkuat atau memperlemah dan lain sebagainya, bisa saja ya, seperti itulah ya. Nah, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi di suatu persidangan. Oh, ini saksi ahli ini untuk memperkuat, oh ini untuk memperlemah seorang terdakwa misalkan begitu. Tidak menutup kemungkinan bisa saja seperti itu. Kita bisa lihatlah ya di persidangan yang ya di persidangan di mana, ya di sini juga di mana saja gitu, bisa saja yang namanya saksi ahli bisa jadi seperti itu. Tetapi kan sangat disayangkan sekali kalau seorang saksi ahli masih bisa memberatkan dan memeringankan terdakwa, sedangkan dia berbicara secara profesionalisme kan, keilmuan dan jati diri dia sendiri nantinya yang akan dinilai oleh masyarakat. Ternyata kalau misalkan ada saksi ahli yang ada kecenderungan condong ke salah satu terdakwa, nah ini kan kita jadi bukan meragukan ya, simpati kita jadi berkurang nantinya terhadap saksi ahli demikian kan ya. Kalau ada kecenderungan condong begitu kan ya, kita sih berharapnya kalau saksi ahli itu dia netral di tengah, betul-betul atas dasar keilmuan gitu ya. Kita berharapnya seperti itu ya. Mudah-mudahan di kasus Subang ini saksi ahli yang condong menyodong tidak ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Kita sudah lihat semua lah ya, mudah-mudahan tidak ada yang condong-condong begitu ya, yang condong-condongan tidak ada ya. Sekali lagi bahwa noda darah pekat ini adalah betul-betul kunci, bahwa itu adalah alat bukti yang betul-betul bisa dijadikan sebagai penentu nanti, penentu keputusan hakim ya. Karena apapun alasannya bagaimana, karena oh itu dari sana, oh ini pekat, oh ini tidak bisa, ini tidak bisa terkontaminasi, yang itu sudah terkontaminasi. Oh ini apa, oh bentuknya juga bulat bukan lonjong, kalau lonjong ada gesekan, kalau bulat itu langsung ke objek. Oh ini kan jelas keterangan ahli. Ini
kita yakin bahwa ini akan dijadikan sebagai petunjuk kuat untuk bisa menentukan nanti majelis hakim. Ya, bisa saja seperti itu sekali lagi ya, karena semua juga keputusan ada di majelis hakim. Ya. Demikian materi pagi ini, walaupun kemarin kita tidak mendapatkan keterangan ke masalah sidang tuntutan karena memang tidak jadi. Kapan? Apakah tanggal 27? Ya kita tunggu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.